Selamat malam, ketemu lagi di secangkir kopi pahit. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang sedikit serius, walaupun sambil santai, sambil ngopi. Kita akan membahas hal-hal yang lagi ngetren, lagi heboh, yaitu tentang dunia perdukunan paranormal. Sebenarnya dunia ini sejak zaman baheula, dahulu kala itu sudah banyak. Bahkan pada zaman modern ini orang-orang yang religius terlibat juga dalam perdukunan atau klinik. Tidak tahu kenapa gitu. Kadang-kadang orang yang beragama pun mempercayai hal-hal seperti itu. Bahkan rohaniawan pun berubah menjadi dukun gitu menjadi paranormal sesuatu yang bertentangan dengan Allah sendiri. Sesuatu yang bertentangan dengan agama. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Bisa jadi bahwa sebenarnya manusia itu tidak memiliki kecerdasan spiritual. Karena ketika manusia memiliki kecerdasan spiritual, ya dia sebenarnya bisa terhubung dengan Allah dan mengetahui segala jalan hidupnya, sehingga dia tidak perlu lagi memakai unsur-unsur klinik, unsur-unsur supranatural yang di luar dari Allah. Sebab manusia itu adalah manusia roh, Kita ini salah satunya adalah manusia roh, dan roh kita itu tidak terbatas kepada ruang dan waktu, sehingga kita bisa terhubung dengan Allah, dan kita pun bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi dari dunia ini. Nah, kenapa kita mencari roh-roh lain? Karena kita menganggap setan, jin, iblis manapun mereka bisa bisa melihat segala sesuatu, karena mereka tidak terbatas pada ruang dan waktu, mengetahui masa depan dan sebagainya. Nah, tetapi ini hal yang kontroversial, hal-hal yang unik, hal-hal yang sebenarnya wajar saja sebenarnya ketika manusia percaya kepada dunia supranatural, karena sebenarnya manusia adalah makhluk roh juga yang terhubung secara supranatural. Tetapi caranya saja yang menjadi salah. Kenapa tidak bertanya kepada Allah sendiri? Gitu kan pertanyaannya, karena manusia tidak mau melakukannya, bertanyanya kepada Allah, tapi kepada roh-roh lain. Ini kita bahas bersama kenapa orang mencari paranormal, mencari dukun untuk sakit penyakit, untuk ingin menjadi kaya, untuk memiliki jabatan. Bahkan saya banyak mengetahui beberapa orang yang ingin naik jabatan itu memakai unsur-unsur klinik, padahal kita tahu bahwa orang si A si B ini sebenarnya orang yang punya agama yang kuat. Nah, tidak tahu kenapa harus ada guru spiritualnya, dan guru spiritualnya itu paranormal, bukan orang yang bisa menghubungkan diri dengan Allah, tetapi orang yang menghubungkan diri dengan dunia roh lain. Pertanyaannya kan sederhana, kenapa orang mau berhubungan dengan roh lain sedangkan tidak mau berhubungan dengan roh Allah? Padahal kalau bisa berhubungan dengan roh orang mati, bisa berhubungan dengan roh jahat, bisa berhubungan dengan jin, seharusnya manusia bisa berhubungan dengan Allah. Karena logisnya seperti itu, karena manusia sebenarnya adalah manusia roh juga selain manusia jasmani. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, Sehebat apapun kehidupan agama kita, rohani kita, ketika kita jatuh dalam unsur klinik, sebenarnya kita dibodoh-bodohi oleh setan, dibodoh-bodohi supaya kita menjauh dari Allah, sehingga Allah kita adalah yaitu tadi jin Islam, Allah kita adalah penunggu-penunggu, Allah kita adalah roh-roh dunia ini yang lemah, yang tidak sekuat dengan Allah. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Nah, kenapa orang mencari dukun, mencari paranormal? Karena jawabannya lebih pasti, walaupun dibohongi gitu kan. Ada orang ingin naik jabatan,
Ada orang ingin sembuh, ada orang ingin kaya. Ya, paranormal atau dukun ini kan berkata, kalau mau kaya ini caranya. Ya, jadi pasti gitu loh. Tetapi kalau kita berdoa sama Allah, tidak pernah ada kepastian. Ya nggak tahu jawabnya kapan. Ya, orang sholat pagi, siang, malam, sholat tahajud, tapi tidak pernah mendengar suara Allah kan. Tidak pernah Allah memberikan kepastian sehingga manusia menjadi putus asa dan mencari jalan lain, yaitu kan walaupun dibalut dengan unsur agama ya, walaupun dibalut dengan unsur rohani ya, itu kan banyak ya sebenarnya. Para dukun paranormal itu ditutupi dengan baju atau jubah rohani. Nah ini sebenarnya yang sangat memprihatinkan karena sebenarnya itu memfitnah Allah gitu kan ya. Bahkan kemarin sempat terbongkar ya, ada trik-trik sulap yang digunakan oleh para dukun atau para supranaturalis untuk menipu kliennya, padahal sebenarnya itu tidak bisa terjadi ya, tidak boleh terjadi, tetapi ya itu adalah kesempatan di dalam kesempatan, bukan di dalam kesempitan, tapi memang kesempatan di dalam kesempatan, sehingga orang bisa memanfaatkan kebutuhan orang untuk mencari uang, untuk mencari jabatan, untuk mencari kehormatan ya kan, untuk mencari nama ya. Dan itu yang harus dipahami ya. Jadi tidak salah ya, tetapi juga tidak benar ya. Artinya tidak salah adalah memang manusia mencari sesuatu gitu, ingin yang pasti-pasti. Sedangkan untuk datang ke rohaniawan yang benar gitu kan, rohaniawan yang benar di kita kan sekarang ini tidak punya kecerdasan spiritual. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana kehidupannya, ya dia menjawabnya formalitas aja, menjawabnya menjawab biasa saja gitu kan, dengan janji-janji, dengan syarat-syarat ya, Allah pasti menolong, Allah pasti membantu gitu kan. Pastinya kapan gitu. Nah berbeda dengan ke paranormal, ada waktunya ditentukan segala macam ya, dukun ya kan, kamu pasti sembuh, ini penyebabnya, dikasih tahu. Tetapi kepada rohaniawan orang bertanya tidak pernah dikasih tahu, sakit saya kenapa, sembuhnya bagaimana, menjadi kaya seperti apa. Nah ini yang harus kita pahami kan. Terus yang selanjutnya yang kedua adalah rohaniawan itu lambat, tidak bisa menjanjikan mujizat ya. Berbeda dengan para pendeta atau orang-orang Kristen ya. Saya melihat kenapa orang-orang Kristen atau Katolik tidak ke dukun, tidak ke paranormal, karena para rohaniawan Kristen itu juga menjanjikan mujizat, bahwa Allah itu memberikan mujizat ya, sehingga ya mereka tenang, karena memang banyak hal yang ketika saya survei, saya tanya, padahal ya betul gitu loh, apa yang dikatakan pendeta, apa yang dikatakan rohaniawan Kristen, ketika mereka membutuhkan segala sesuatu itu ada jawabannya. Sama seperti ketika orang pergi ke dukun langsung dijawab, ini pasti gitu kan. Nah itu yang real lah, yang ada di masyarakat gitu. Nah ini yang harusnya kita bisa pahami ya, kenapa itu bisa terjadi ya, kenapa hal tersebut terjadi. Dan wajar gitu kan, karena tadi rohaniawan itu tidak menjanjikan, semua yang diberikan ilmu cuma formal-formal saja gitu kan, apa sih namanya disebutnya, saya lupa. Jadi itu yang terjadi ya, bahwa akhirnya manusia mencari sesuatu yang lain di luar agama, walaupun tadi dukun paranormal itu berjubahkan agama gitu kan. Nah, sehingga manusia itu memang membutuhkan sesuatu yang cepat, dan karena membutuhkan sesuatu yang cepat, para rohaniawan ini kan cuma memberi nasihat ya, berdoa yang banyak, rajin puasa, segala macamnya, baru kamu akan dijawab. Wah terlalu lama. Tetapi kalau ke paranormal, ke dukun kan cepat, syaratnya tinggal ini, kasih mahar ini selesai ya kan. Apakah itu mau dijawab atau tidak itu tergantung sugestinya kan ya. Ketika ada orang sakit, ke dokter atau ke dukun, kemanapun sebenarnya bisa sembuh kalau dia diberikan sugesti yang baik.
Karena manusia itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan tubuhnya sendiri kalau diberi sugesti yang baik. Contoh-contoh hal seperti itu saja. Nah, terus kenapa banyak orang di zaman modern yang beragama segala macamnya masih tetap ke paranormal atau dukun? Yang pertama, yang selanjutnya adalah karena apa? Karena tidak punya pengalaman spiritual. Ya, tadi bahwa rohaniawannya tidak memiliki kecerdasan spiritual, tidak bisa berhubungan dengan Allah. Kan sebenarnya tinggal nanya. Ya, saya ketemu dengan beberapa orang anak-anak muda yang mereka ingin mencari jodoh mereka sendiri, mereka berdoa kepada Allah. Ya, dan Allah tunjukkan gitu loh, bahwa inilah jodohmu, dan betul gitu kan. Nah, itu kan namanya kecerdasan spiritual. Jadi tidak perlu nanya ke dukun, tidak perlu nanya ke paranormal siapa jodoh saya, apa pekerjaan saya. Bertanyalah kepada Allah kalau punya kecerdasan spiritual. Nah, kenapa itu tidak terjadi? Karena tidak punya kecerdasan spiritual, dan akhirnya orang juga tidak punya pengalaman spiritual. Nah, karena tidak punya pengalaman spiritual, ya mencarilah guru spiritual. Dan uniknya guru spiritual di Indonesia adalah para supranaturalis dan dukun itu, walaupun berbalut dengan agama. Ya, sebenarnya jadi ada suatu hal yang kontradiksi yang dipertanyakan. Ya, ketika dulu sufi muncul, tasawuf muncul, itu dianggapnya bid'ah, dianggapnya sesat, karena itu adalah mencari hubungan supranatural, hubungan rohani dengan Allah. Tapi anehnya memang agama Islam, agama Kristen disebutnya rohaniawan atau mempelajari ilmu rohani Islam, rohani Kristen, tetapi tidak mau berhubungan rohani dengan Allah secara roh. Nah, itu kan unik. Ya, orang-orang yang melakukan hubungan rohani dianggapnya klinik. Ya, padahal tidak, klinik nanti unsurnya dengan roh-roh dunia, bukan dengan roh Allah. Ya, karena nabi-nabi zaman baheula, zaman dulu itu ya berhubungan dengan Allah, bisa ngobrol dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa? Siapa yang membodohi kita? Atau memang tadi guru spiritual kita aja yang minter-minterin kita? Sebenarnya juga mungkin dia juga meramal-ramal saja gitu. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Yang selanjutnya adalah karena kita tidak pernah doa kita dijawab oleh Allah. Kenapa orang mencari dukun? Kenapa orang mencari misalnya paranormal untuk kaya, untuk sakitnya bisa sembuh, ya kan, untuk naik jabatan? Ya, karena dia tidak pernah dijawab doanya. Coba kalau saudara berdoa dan doa saudara dijawab sama Allah, ngapain bayar-bayar mahal? Ngapain cari guru spiritual? Ya, teman saya seorang petani, dia punya guru spiritual yang ngarahin ini, ngarahin itu. Loh, kita kan manusia roh. Kita bisa berhubungan dengan Allah, kita punya spiritual. Tinggal kita bangun kecerdasan spiritual itu sehingga kita tidak perlukan orang lain. Ya, atau tidak perlu mencari guru spiritual, atau tidak perlu mencari dukun paranormal untuk kita mengetahui. Nah, saya mau ceritakan bahwa pengalaman saya, kenapa saya membagikan ini, karena saya selalu mengalami pengalaman spiritual, mengalami yang namanya mujizat. Jadi saya tidak perlu dukun untuk mengalami mujizat dalam hidup saya. Terus doa saya selalu dijawab oleh Allah. Ya, kalau saudara menyimak ya beberapa episode yang lalu, saya sakit kaki, pendarahan 9 bulan, tetapi selebihnya saya percaya, saya serahkan kepada Allah dan sembuh sampai sekarang. Ya, sekarang bulan Agustus dan saya sudah sembuh. Yang luar biasa kan, karena saya percaya doa saya dijawab walaupun lama. Ya mungkin tadi kenapa orang ke paranormal atau ke dukun, karena ingin cepat sembuhnya, ya, ingin cari jalan pintas. Nah, bagi saya adalah segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi waktunya Allah lah. Kapan dia mau menyembuhkan terserah dia. Jadi saya juga sakit, ya, pernah sakit diabetes parah, ya, sampai 375 gula darah saya kadarnya. Tapi saya berdoa, memerintahkan tubuh saya, menyerahkan kepada Allah dan sembuh gitu loh.
Ya sekarang saya sudah mulai gemuk lagi, saya sampai kurus. Dari 72 atau 75 kilo, saya tinggal 60 kilo. Sekarang mulai sehat lagi. Tapi itu kan doa. Saya tidak minum insulin atau apapun, obat apapun. Saya diet saja. Dan saya percaya bahwa Allah menyembuhkan saya. Dan itu luar biasa. Demikian juga dengan usaha saya, pekerjaan saya. Semua yang saya lakukan ketika saya berdoa dan dijawab Allah. Ngapain saya cari guru rohani? Ngapain saya cari paranormal? Ngapain saya cari dukun? Loh, saya bisa sendiri. Bahkan mungkin beberapa episode yang lalu saya pernah menceritakan bahwa ketika saya berdoa bagi orang sakit dan orang sakit sembuh. Orang sakit ginjal didoakan sembuh. Tapi saya kan bukan paranormal. Ya kan? Saya tidak menjadi dukun setelah saya berdoa bagi orang itu dan orang itu sembuh. Ketika ada orang kena santet, lalu saya usir roh santetnya gitu kan. Dan orang itu sembuh. Ya, saya hampir dianggap jadi dukun. Saya tidak mau. Kenapa? Karena saya punya pengalaman spiritual dengan Allah, bukan pengalaman spiritual dengan roh-roh dunia ini yang jahat. Yang ketika kita mempercayai ini, kita menjadi musyrik dan syirik sifatnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Yuk, berapa lagi kita harus terus-menerus percaya kepada dukun dan klinik dan kepada paranormal ya. Saya salut dengan pesulap merah yang berani membongkar perdukunan. Jadi banyak sekali hal yang terjadi di kampung-kampung ya. Semua orang menganggap bahkan ustadz-ustadz itu dukun yang bisa menyembuhkan. Padahal kalau dikasih tahu doanya, ini doanya bacalah, kalian sembuh gitu kan. Jadi saya ketika ada pengalaman saya berdoa dan doa saya dijawab untuk sakit penyakit, untuk usaha, untuk pekerjaan, saya bagikan caranya gitu. Ya. Nanti saudara bisa cek bagaimana doa kita bisa dijawab oleh Allah. Ada, nanti saya sertakan linknya ya, supaya kita tidak perlu lagi percaya kepada dukun untuk menjadi kaya, untuk menjadi sehat, untuk naik jabatan ya. Kita hanya cukup percaya kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Allah sepenuhnya, maka Allah yang akan menuntun kita. Kita punya pengalaman spiritual dengan Allah. Jadi tidak perlu kita mencari guru-guru rohani, guru-guru spiritual gitu kan ibaratnya ya. Di negara kita nih pejabat-pejabat itu punya guru spiritual selain belajar agama, jadi unik dan aneh ya. Dan uniknya para spiritualis ini, guru-guru supranatural ini lebih didengar omongannya daripada guru agama yang mengajarkan agama berdasarkan dalil gitu kan. Nah, ya mungkin juga karena guru agamanya tidak paham tentang ilmu spiritual, tidak paham berhubungan dengan Allah. Yang diajarkan cuma nasihat, kata-kata bijak gitu kan, tapi tidak punya dalil atau cara bagaimana menyelesaikan masalah kehidupan kita secara rohani, secara supranatural gitu kan, bersama-sama dengan Allah. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Saya menceritakan ini keresahan saya supaya jangan ada seorang pun di antara kita itu menjadi musyrik, menjadi munafik. Kita percaya kepada Allah tapi kita kalau susah carinya kepada guru spiritual. Ya. Jadi ada satu teman dulu nulis-nulis ayat Arab, ayat bahasa Arab ditaruh di sabuknya. Wah, ini kan dari agama. Iya, ngomongnya agama. Bahkan saya dulu belajar ilmu jangjaukan, pengasihan, pelet, jampe pelet gitu kan. Itu depannya pakai baca bismillah. Ya kan? Tetapi isinya saya tahu bahwa akhirnya saya tinggalkan itu. Karena ini ngajar ini. Bahkan ilmu kebal supaya nggak mempan dibacok segala macam. Depannya pakai bismillah. Tapi dalamnya lain. Ya kan? Bahkan surat Yusuf aja dipakai untuk melet cewek bagi cowok-cowok nih. Itu masalah unik dan itu terjadi di pesantren-pesantren tradisional. Surat Yusuf ayat berapa itu bisa digunakan untuk melet. Kan seharusnya Al-Quran itu adalah petunjuk, bukan mantra. Untuk kita menjadi klinik, menjadi supranaturalnya yang aneh gitu kan. Supranaturalnya sesuai dengan kebudayaan animisme, dinamisme kita. Nah, ini yang harus kita pahami.
yang kita pelajari, kita renungkan, yuk kita tinggalkan. Kalau saudara percaya sama Allah, tetapi masih percaya kepada guru spiritual, masih percaya kepada manusia, ya itu suatu hal yang Allah pasti marah. Ya, Allah pasti marah. Karena ketika saudara tunduk dan menjadi hamba Allah, saudara tidak boleh menghambakan dirinya kepada siapapun, termasuk kepada manusia, apalagi kepada roh-roh yang ada di dalam dunia ini yang miskin, ya, tetapi yang menjanjikan kekayaan, roh-roh yang lemah tetapi menjanjikan kesembuhan, roh-roh yang tidak punya jabatan tetapi menjanjikan jabatan. Lucu kan? Ya, kecuali roh itu punya jabatan, ya, maka dia bisa memberikan kita jabatan. Jadi ini yang kita pahami, kita harus pahami bersama supaya kita hiduplah dengan benar, hiduplah hanya mengenal Allah yang hidup, supaya kita memuliakan Allah dan kita benar. Kita tidak mungkin tergoda sama dunia ini, sama harta, kekayaan, ya, sama tidak takut sama sakit penyakit dan segala macam, karena Allah beserta kita dan karena kita benar. Ya, kalau kita tidak benar, kita punya hawa nafsu, ya sudah. Memang kita akhirnya lari kepada klinik, kita lari kepada keperdukunan, kita lari kepada guru spiritual. Saya tidak menentang guru spiritual, tapi benar nggak dia berasal dari Allah? Tanya saja, dia bisa ngomong sama Allah atau tidak. Kalau dia tidak bisa ngomong sama Allah, ya sudah, berarti dia ngomongnya sama roh lain selain daripada Allah. Sebab kalau dia berani ngomong sama Allah, pasti dia dihujat. Karena Nabi aja tidak, Nabi Muhammad gitu maksud saya. Nabi Muhammad saja tidak bisa ngomong sama Allah, tidak bisa ini berhubungan, ya. Kok tiba-tiba ada orang supranatural, ya, paranormal yang bisa ngomong sama Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Yuk, saya mengajak kita semua tuh bisa berhubungan dengan Allah, bisa komunikasi dengan Allah, bisa mendengar suara Allah, bisa mentaati firman-Nya, ya. Jadi bukan cuma nabi. Sekali lagi saya bilang, bukan cuma nabi. Kita tidak perlu guru spiritual. Kita cuma baca aja kitab suci yang benar, ya. Dengan benar, di situ ada petunjuk. Semoga kita mendapatkan petunjuknya, ya. Semoga kita menemukan jalan untuk kita hidup di dalam kebenaran, tidak menjadi musyrik dan syirik. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam secangkir kopi.